Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Tak lupa selawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Agung kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dan para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'atnya, serta kita selaku umatnya. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul tentang hikmah-hikmah yang terselip di dalam kehidupan. Hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan ini pasti banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan tak sedikit juga hikmah-hikmah yang dapat kita ambil di bulan Ramadan ini. Ada ratusan pesan dari Allah di setiap momen-momen yang kita alami. Oleh karena itu, kita harus dapat mengambil hikmah di setiap kejadian yang menimpa kita. Contohnya, kita sebagai umat muslim pasti akan selalu berdoa kepada Allah, iya kan? Baik itu meminta sesuatu ataupun meminta pertolongan. Nah, pasti doa yang kita panjatkan itu kadang tidak langsung terkabul, benar kan? Dalam kejadian tersebut tentu saja ada hikmahnya. Jika kita berusaha mengambil hikmahnya, maka kita akan segera merenungkan. Oh, mungkin doa saya belum terkabul karena belum waktunya, atau mungkin emang karena saya kurang dekat dengan Allah. Tapi jika kita tidak berusaha mengambil hikmahnya, bisa jadi kita akan berputus asa dan tidak ingin berdoa lagi kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai karena kalian terus berdoa kepada Allah tapi belum juga dikabulkan, membuat kalian berputus asa. Sebab Allah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihan kalian, dan pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kalian inginkan. Apabila sesuatu yang kita harapkan terlambat datangnya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kesabaran kita. Oleh karena itu, bersabarlah ketika ada doa-doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 cara dalam menjawab doa-doa hambanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita seketika itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita setelah itu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengganti permohonan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi tugas utama kita ialah meyakini ketentuan dan keputusan Allah ialah yang terbaik bagi kita. Ingatlah bahwa ujian itu pasti ada. Penting bagi kita menyadari bahwa di setiap ujian pastilah ada hikmahnya. Oleh karena itu, terimalah ujian tersebut secara baik dan ambillah hikmahnya agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang diberi ujian oleh Allah adalah orang-orang yang terpilih. Oleh karena itu, bersabarlah dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena bersyukur berasal dari tingkatan makam yang tertinggi dan ia lebih tinggi daripada sabar dan zuhud. Mengapa bisa begitu? Karena bersyukur termasuk perkara yang sangat mudah sekali terlupakan. Buktinya, sudahkah Anda hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya? Mungkin ada yang sudah, tapi mungkin juga ada yang belum. Meski kita belum bersyukur, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Buktinya, kita masih bisa menikmati oksigen secara gratis. Bahkan, kita masih diberi kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan lain-lain. Tapi tentu saja, sebagai manusia kita tentu jarang sekali untuk bersyukur. Bahkan kita selalu merasa kurang terhadap nikmat dan karunia-Nya. Padahal, andai kita menghitung nikmat-nikmatnya, niscaya kita tidak dapat menentukan jumlahnya. Masya Allah, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya ada 2 keadaan yang membuat kita lalai bersyukur. Yang pertama, kita itu terlalu tergila-gila terhadap kemewahan duniawi. Yang kedua, kita itu punya penyakit gemar sekali membanding-bandingkan nikmat. Penting bagi kita menghilangkan penyakit-penyakit tersebut karena dampaknya sangatlah berbahaya. Marilah kita belajar untuk tidak iri dan dengki agar kita pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Yakinlah sepenuhnya pada janji-janji Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmat kepada siapapun yang sudi bersyukur. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya,
Dan tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Selain ayat yang tadi, coba kalian renungkanlah pada surat Ar-Rahman yang kalimatnya diulang-ulang sebanyak 31 kali. Ayat tersebut berbunyi, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Dengan demikian, penting bagi kita menyadari bahwa di setiap kejadian kita tentu saja ada hikmahnya. Kita ditimpa musibah berupa kecopetan, jatuh dari tangga, kehilangan barang, ambillah hikmahnya dari beragam musibah tersebut. Contohnya, kita kehilangan barang. Janganlah kalian terlalu bersedih atas kehilangan tersebut, karena sesuatu yang hilang dari kalian pasti akan kembali lagi dalam bentuk yang lain. Maka ambillah hikmahnya. Dengan hikmah-hikmah inilah kita akan mampu menerima pesan-pesan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melakukan perenungan terhadap semua kejadian yang telah menimpa kita. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Dia memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang bisa mengambil hikmah kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.